Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Purnamasari. Di sini saya akan mempresentasikan sebagian dari output kami dalam program Ekspedisi Patriot yang berjudul Evaluasi Lingkungan dan Infrastruktur untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kawasan Transmigrasi Selaparang, yang diketuai oleh Profesor Dr. Dwi Rasmina dan anggotanya yaitu saya, Muhammad Aldian Maulana Tanjung, Faiz Muhammad Abdurrahman, dan Ardina Rahmiyanti. Langsung saja, infrastruktur dasar adalah fondasi utama pembangunan wilayah. Infrastruktur yang memadai memperkuat mobilitas ekonomi, meningkatkan akses layanan dasar, dan mengurangi kesenjangan antar kawasan. Tanpa infrastruktur yang baik, pelayanan publik sulit optimal dan pembangunan tidak akan berkelanjutan. Karena itu, pemenuhan infrastruktur dasar menjadi langkah awal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan suatu kawasan. Maka dari itu, output tujuan dari kegiatan ini yaitu mengevaluasi kondisi aktual lingkungan dan infrastruktur, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berdasar temuan lapang. Adapun indikator evaluasinya terkait lahan transmigran, infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, akses air bersih, listrik atau penerangan, sanitasi, rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, dan pemetaan wilayah rentan bencana. Adapun metodologi pengumpulan datanya mencakup interview, survei, observasi, FGD, dokumentasi, dan pemetaan spasial. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode analisis datanya yaitu analisis deskriptif, spasial, dan analisis cluster. Sebelum membahas hasilnya, saya akan memberikan gambaran terkait kawasan transmigrasi Selaparang. Kawasan ini berada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 23 desa di tiga kecamatan dan pusatnya berada di satu desa yaitu di Desa Pucak Jeringo. Sedangkan 20 desa lainnya itu berperan sebagai penyangga kawasan transmigrasi. Adapun hasil evaluasi infrastrukturnya sebagai berikut. Nah, data temuan menunjukkan bahwasannya terdapat 200 KK transmigran, yaitu 100 transmigran lokal dan 100 transmigran dari Pananduri. Adapun kendala yang terjadi adalah masih banyak masyarakat trans yang belum mendapat lahan sesuai dengan SK. Bahkan ada yang belum mendapatkan lahan usaha sama sekali. Nah, pada indikator kondisi jalan, kami melakukan klasterisasi kondisi jalan berdasarkan 3 indikator untuk mengkategorikan tingkat kerusakan jalan desa. Nah, kami menemukan masih ada 3 desa yang tergolong kategori jalannya rusak berat dan mayoritas belum diperkeras. Selanjutnya, pada akses air bersih, kami menemukan bahwasannya kondisinya masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan air bersih yang cukup, yaitu sekitar sekitar masih 9 desa yang tingkat pemenuhannya sangat. Nah, pada fasilitas sanitasi kami menemukan ada 2 desa yang sangat kurang sanitasinya atau kondisinya tidak layak. Nah, ini menunjukkan perlu perhatian khusus dan peningkatan fasilitas sanitasi. Pada indikator jembatan, terdapat 2 jembatan yang mengalami rusak parah, yaitu jalan penghubung desa antara Desa Perigi dan Puncak Jeringo, serta uh, jalur jembatan penghubung dari Desa Darah Kunci ke Desa Belanting. Nah, untuk rumah tidak layak huni, temuan lapang menunjukkan masih banyak desa yang memiliki rumah tidak layak huni di atas 13%, bahkan mencapai 74%. Untuk indikator pengolahan sampah sendiri, kami menemukan bahwasannya dari 23 desa, baru satu desa yang memiliki tempat pengolahan sampah, sehingga masyarakat cenderung membakar sampah maupun membuang sampah secara sembarangan. Nah, untuk daerah rentan bencana, kami menemukan bahwasannya ada 4 bencana yang rawan di kawasan ini, yaitu kekeringan, longsor, banjir bandang, dan gempa. Kami juga mengevaluasi ekologi dan sumber daya alam, sehingga kami menemukan tiga masalah, yaitu permasalahan air di Kecamatan Sambelia. Hal ini karena penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi dan berkurangnya daya serap tanah terhadap air hujan, sehingga pada musim kemarau masyarakat kurang air bersih, sedangkan pada musim hujan sering terjadi banjir bandang. Yang kedua yaitu alih fungsi HKM jadi pemukiman atau hutan produksi. Nah, ini meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk pemukiman maupun usaha tani seringkali dilakukan tanpa melalui prosedur izin atau revisi tata batas yang sah, sehingga mengakibatkan penurunan tutupan vegetasi serta meningkatkan resiko erosi dan delegasi lingkungan.
Yang ketiga yaitu tambak udang. Nah, kepemilikan tambak udang itu sebagian besar dikuasai oleh pemilik modal dari luar desa, sementara masyarakat lokal hanya sedikit yang terlibat sebagai tenaga kerja. Nah, pembuangan limbah tambak ini mengandung sisa pakan, bahan kimia, dan kotoran udang yang telah menyebabkan pencemaran di kawasan pesisir. Berdasarkan, temuan lapang tersebut, kami merekomendasikan ke beberapa kebijakan. Yang pertama adalah perbaikan infrastruktur dasar. Contohnya seperti rekonstruksi jalan jalan berdasarkan, skala prioritas, yaitu prioritas 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah peningkatan, akses air bersih, yaitu dengan penguatan jaringan pipa desa, pembangunan sumur bor, serta reboisasi untuk menjaga sumber mata air. Yang ketiga adalah, perbaikan sanitasi, lalu, pembuatan pengolahan sampah terpadu, yaitu dengan melakukan pendirian TPS terpadu, penguatan bank sampah, serta penghapusan TPS liar melalui penyuluhan. Yang terakhir adalah rekomendasi penguatan kesiapsiagaan bencana, yaitu dengan menyusun rencana kontingensi desa, pemasangan EWS, dan pelatihan rutin bagi TSBD serta masyarakat. Nah, berdasarkan hasil temuan lapang, eee, maka kesimpulannya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kawasan Selaparang menghadapi tantangan multidimensi dalam penyediaan layanan dasar. Ketidakseimbangan antar kapasitas infrastruktur dan, tekanan lingkungan menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan dasar. Nah, implementasi rekomendasinya seperti penguatan jaringan air, perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah terpadu, serta mitigasi bencana desa akan mendorong peningkatan kualitas layanan dasar dan keberlanjutan kawasan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.